Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman budidaya ikan nila. Selamat datang kembali di channel yang membahas tentang budidaya ikan nila skala rumahan. Di kesempatan video kali ini, saya akan sharing-sharing tentang waktu terbaik untuk pemberian pakan pada ikan nila yang kita budidayakan. Nah, oke teman-teman, jam berapa sih waktu yang tepat untuk pemberian pakan pada ikan nila? Hal ini sangat penting untuk kita ketahui karena di saat kita keliru atau salah waktu pemberian pakan, ini bisa berakibat fatal teman-teman. Di antara akibat-akibat yang disebabkan pemberian pakan di waktu yang tidak tepat, yang paling parah adalah pelet itu tidak akan dimakan oleh ikan, yang pada akhirnya pelet ini hanya mengendap begitu saja dan lama-lama akan menjadi racun yang sangat berbahaya untuk ikan itu sendiri. Nah, makanya banyak orang yang bertanya, kenapa ikan yang saya pelihara banyak yang mati, padahal sudah rutin saya kasih pakan, sudah rutin dikasih pelet. Nah, di sini saya akan berbagi pada teman-teman semua tentang waktu-waktu yang terbaik untuk memberi pakan ikan nila. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa dukung saya dengan klik like, komen, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang informasi budidaya ikan nila. Dalam usaha budidaya ikan nila, kedisiplinan dalam pemberian pakan adalah kunci keberhasilan ikan bisa cepat besar dan mendapatkan keuntungan. Namun, dalam mengatur jadwal pemberian pakan tidak boleh sembarangan dan jangan disepelekan karena akan berakibat sangat fatal. Dan paling parahnya, kita bisa gagal panen karena ikan mati massal. Di antara waktu yang paling beresiko tinggi untuk pemberian pakan adalah antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena di waktu tersebut kondisi kadar oksigen dalam air menurun, sedangkan ikan nila dalam beraktivitas mencerna makanan sangat membutuhkan oksigen yang cukup banyak. Apabila ikan nila dipaksa makan pada malam hari, yang apalagi di kolam tanah yang tanpa menggunakan mesin aerasi, maka akan mengakibatkan organ pencernaan pada ikan tersebut akan rusak, kemudian ikan menjadi sakit, kemudian ikan tidak mau makan, dan akhirnya ikan tersebut akan mati. Berbeda dengan kolam dengan sistem RAS atau sistem bioflok yang full aerasi menggunakan mesin non-stop, mungkin tidak akan terlalu parah seperti ikan di kolam tanah dengan menggunakan sistem air tenang. Akan tetapi, saya sarankan untuk ambil aman saja dengan tidak memberikan makan ikan nila di waktu malam hari antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Misalkan hanya untuk mengecek kondisi ikan di malam hari, memberi pelet sedikit saja tidak apa-apa asal jangan sampai kenyang. Di siang hari saja ikan nila dikasih pakan sampai kenyang bisa mangap-mangap, apalagi di malam hari. Bisa lebih parah teman-teman. Maka dari itu, tidak usah diberi pakan pada malam hari. Kemudian di antara waktu-waktu yang harus dihindari untuk pemberian pakan pada ikan nila adalah di waktu mendung, di waktu hujan, dan beberapa saat setelah hujan. Pokoknya hindari waktu-waktu ketika kondisi cuaca atau udara sedang dingin, karena ketika kondisi dingin di bawah 20 derajat Celcius, kadar oksigen dalam udara atau dalam air sedang menurun. Bisa dibuktikan dengan memperhatikan keadaan ikan di waktu-waktu tersebut. Pergerakannya pasti melambat dan kebanyakan mangap-mangap, terutama di kolam tanah dengan air tenang. Halo teman-teman, baru saja cuaca di daerah saya itu cerah dan saya habis selesai memberi pakan ikan sekitar jam 2 sekarang, dan tiba-tiba mendung dan langsung turun gerimis hujan seperti ini. Teman-teman bisa lihat kondisi ikan di kolam saya ya, ikannya mangap-mangap dan kekurangan oksigen karena kan perutnya baru saja kenyang teman-teman. Jadi inilah resiko ketika di musim penghujan, di mana kita dilema dengan pemberian pakan ikan. Memang kondisi air ketika musim hujan melimpah, tapi dengan kedatangan hujan yang terus-menerus, apalagi seharian hujan, maka akan menjadi kendala tersendiri untuk kita pembudidaya dalam pemberian pakan ikan nila. Nah, untuk kondisi seperti ini, ikan jangan dikasih makan lagi, apalagi di saat ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 2 sore dan sepertinya hujan ini akan berlangsung lama sampai nanti sore. Maka dari itu, untuk pemberian pakan ini akan saya stop dan pakannya akan saya simpan dan diberikan keesokan harinya. Di sini teman-teman bisa lihat
Walaupun air kolam saya ini bening dan sudah menggunakan aerasi dan di sana ada mesin pompa untuk mensirkulasi air, tapi tetap saja dengan kondisi hujan mendung seperti ini, kondisi ikan terlihat lemas dan tidak agresif ya teman-teman. Nah, seperti ini ikan males-malesan karena kekurangan oksigen dan suhu air ini pasti menurun di bawah 20 derajat ini pastinya teman-teman. Ketika cuaca mendung, ikan boleh dikasih makan tapi sedikit saja, jangan sampai kenyang, hanya mengisi perut ikan agar tidak kosong. Tapi, memilih untuk tidak memberi pakan pada waktu cuaca mendung akan lebih baik, lebih aman untuk kesehatan ikan. Kemudian ketika cuaca sedang hujan, hujan lebat ataupun hujan gerimis, pemberian pakan pada ikan nila sangat dihindari karena air hujan mengandung zat asam yang tinggi. Sehingga jika ikan makan pelet apung, tentu saja akan menelan pelet tersebut dengan bercampur dengan air hujan. Sehingga ikan bisa saja mati keracunan karena pencernaannya bisa rusak akibat kemasukan air hujan dengan kandungan zat asam yang tinggi. Hal ini menurut saya sendiri ya teman-teman, tapi memang sebagian besar para petani ikan nila sangat menghindari pemberian pakan ketika sedang hujan. Apalagi di kolam dengan sistem air deras dan kolam tanah yang airnya langsung dari aliran sungai, pastinya air kolam tersebut akan keruh seperti air sungainya. Kemudian beberapa saat setelah hujan, untuk kolam sistem bioflok dan sistem RAS, minimal biarkan kurang lebih 1 jam setelah hujan untuk memberi makan ikan supaya air hujan sudah dalam kondisi netral karena sudah tercampur maksimal dengan air kolam. Tapi untuk kolam tanah atau kolam air deras, harap dilihat dulu kondisi airnya. Apabila masih terlalu keruh, ikan jangan dikasih makan karena bisa mengakibatkan ikan mati keracunan makan pelet apung yang tercampur dengan air yang sangat keruh. Jika terjadi hujan di waktu sore hari sekitar jam 3 lebih, sebaiknya pakan disimpan saja dulu dan berikanlah di keesokan harinya, supaya ikan sehat dan tidak mengalami masalah. Nah, itulah diantara waktu-waktu yang disarankan untuk dihindari dalam pemberian pakan ikan nila. Kemudian kita akan menuju ke topik pembahasan, yaitu waktu terbaik untuk pemberian pakan pada ikan nila. Nah, kapan sih waktu yang terbaik pemberian pakan ikan nila? Waktu yang terbaik untuk pemberian pakan pada ikan nila yaitu antara jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ketika air kolam sudah seluruhnya terkena sinar matahari, karena di waktu tersebut kondisi air kolam suhunya di antara 27 sampai 28 derajat Celcius, suhu yang pas untuk menunjang selera makan ikan nila. Untuk waktu jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, tidak dilarang pemberian pakan pada ikan nila, namun suhu air masih agak dingin karena belum terkena sinar matahari secara menyeluruh. Teman-teman bisa bandingkan pemberian pakan di waktu pagi sekitar jam 7 dengan pemberian pakan sekitar jam 1 siang. Ketika cuaca sedang cerah, pasti akan sangat berbeda sekali. Di waktu pagi, ikan akan terlihat cenderung masih malas makan karena oksigen belum banyak, dan ketika siang hari, ikan akan terlihat sangat agresif atau giras, makanya lebih lahap ketimbang di waktu pagi hari. Dan untuk waktu jam 5 sampai jam 6 sore adalah waktu terakhir untuk proses pencernaan makanan. Jadi usahakan pemberian pakan pada ikan nila maksimal jam 4 sore supaya masih ada waktu ikan nila mencerna makanan selama 1-2 jam, agar ketika sudah jam 6 sore ikan bisa istirahat total. Karena kadar oksigen sudah mulai menurun, suhu air sudah mulai dingin, biarkan ikan nila istirahat sampai besok paginya. Supaya ikan nila selalu sehat, nafsu makan selalu tinggi, dan bisa tumbuh secara normal, bahkan bisa lebih unggul pertumbuhannya. Apabila teman-teman belum tahu tentang waktu pemberian pakan pada ikan nila ini, namun sudah terlanjur memberi makan ikan nila di waktu yang tidak tepat, dan memberi pakan secara berlebihan, dan ikan mengalami kematian terus-menerus, maka stoplah pemberian pakan. Puasakan ikan selama 1-3 hari atau sampai kira-kira ikan nila sudah kelihatan agresif. Apabila sudah dipuasakan sampai 3 hari ikan masih banyak yang mati, maka gantilah air kolam dengan air yang baru atau tebarkan garam ikan atau garam krosok, karena pakan yang berlebihan dan tidak termakan oleh ikan akan mengendap di dasar kolam dan menjadi racun bagi ikan itu sendiri. Dengan menambahkan garam ikan akan membantu mengembalikan kualitas air,
Tapi jika ada air baru yang melimpah, maka ganti saja dengan air yang baru secara total. Nah, oke teman-teman, ini hanya sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan lewat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar lebih baik lagi dari waktu ke waktu, dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Baiklah teman-teman budidaya ikan nila, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Beni Erwan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.